Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Baik. Selamat Alhamdulillah Sehat, baik, ya? Pak. Gak lemes? Enggak, Pak. Lumayan, Pak. Biasalah ya. Ya, saudara sekalian, ini PowerPoint Pak Ali sudah sampai, sudah bisa dilihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai saudara. Sebagaimana janji saya kemarin kepada saudara, saya akan memaparkan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya. Jadi ini undang-undang baru yang merubah Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Jadi awalnya terorisme itu diatur melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian dijadikan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan sekarang diubah atau ada penambahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ya. Tolong ikuti dengan sama ya. Ini Pak Ali sejak pagi sudah kuliah. Terrorism is a significant threat to peace and security and people. Ini kata-kata Ban Ki-moon, Sekjen PBB ya. Nah, terorisme itu merupakan tantangan yang luar biasa, ya, ancaman luar biasa terhadap perdamaian dan keamanan, juga terhadap kemanusiaan. Jadi diakui atau tidak bahwa terorisme itu sekarang ini menjadi sebuah momok ya yang luar biasa yang perlu kita perangi bersama-sama. Tidak hanya musuh dari mungkin ada yang sebagian mengatakan ini agama tertentu, tetapi bagi semua agama, karena semua agama tidak mengajarkan adanya terorisme. Tidak boleh suatu seorang kemudian dengan landasan berbeda agama, kemudian dia menyakiti orang lain. Menyakiti aja tidak boleh, apalagi kemudian melakukan sebuah upaya pembunuhan. Ya, dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, ya, Amerika, dia mengatakan bahwa kekerasan-kekerasan yang ekstremis itu selalu merujuk kepada suatu kepercayaan-kepercayaan tertentu atau ideologi-ideologi tertentu. Ya. Use ideologically motivated violence to achieve radical ideological, religious, and political views. Nah, saudara sekalian, jadi Departemen Dalam Negeri Amerika mengatakan bahwa terorisme itu selalu merujuk kepada ideologi-ideologi radikal. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya Indonesia sudah sejak lama memiliki undang-undang itu. Namun karena perkembangan, saudara, diperlukan ada semacam revisi. Kenapa, saudara? Karena undang-undang yang sekarang berlaku itu sudah mulai ketinggalan zaman. Kenapa? Karena terorisme itu sudah mulai meningkat, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Nah, saudara sekalian, sekarang ini terorisme tidak hanya asimetrik ya, bukan. Jadi dulu itu simetrik ya. Dulu itu asimetrik. Jadi perorangan, nembak kemudian selesai gitu. Sekarang lebih ke arah simetrik kepada negara. Jadi bahkan mungkin sudah acak ini random. Tidak hanya ditujukan pada negara, tetapi juga bisa ditujukan pada perseorangan. Simetrik itu artinya lawannya jelas, ya. Kalau asimetrik itu berarti ngacak dia. Nah, perubahannya juga terkait dengan perlu ada pembedaan definisi terorisme bersifat umum, karena memang sebenarnya
terorisme itu mengandung ideologi, politik, dan hal-hal tertentu. Tapi nanti di undang-undang kita sudah mulai dirubah. Peran TNI, saudara, juga mulai diberlakukan, ya, karena ada undang-undang TNI nomor 634 tahun 2004. Ya, jadi kita sudah mulai melibatkan peran TNI yang selama ini Densus 88 itu hanya polisi. Sekarang ada Satgas Bultor, ya, penanggulangan terorisme. Berikutnya, saudara, saya kira ini menjadi beberapa latar belakang. Mohon maaf saya tidak bisa ungkapkan semua. Nanti mungkin saya akan kalau misalnya suatu saat perlukan, ya saya akan berikan. Langsung saja kepada perubahan-perubahan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Ini ditulis apa enggak, saudara? Halo? Ditulis, Pak. Ya, ditulis ya. Jadi biar nanti pas saudara ada tes gitu, saudara sudah bisa memahami ini. Ya. Di situ, di pasal 1, sudah ada perubahan. Dulunya, saudara, tidak pernah ada pengertian tentang terorisme. Nah, terorisme itu apa? Terorisme itu perbuatan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban. Dapat loh ya, tidak mesti menimbulkan korban. Secara massal atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi saudara, di dalam undang-undang ini sebenarnya mengakui ada bahwa yang namanya terorisme itu ada kaitannya erat dengan ideologi dan politik. Maka pembahasan terkait undang-undang terorisme ini Pak Ali barengkan dengan tindak pidana politik. Berikutnya, saudara, tetapi di undang-undang yang baru ini, pasal 5, itu jelas menampilkan ketegasan ini. Tindak pidana terorisme bukan tindak pidana politik. Nah, ini saudara, ini dulu, ini saya merah. Jadi, dan dapat diekstradisi atau dimintakan timbal balik. Nah, saudara, jadi bukan tindak pidana politik. Ditegaskan ya, ini bukan tindak pidana politik. Dulu, ya, tidak secara tegas begini, tetapi sebenarnya juga sudah ada bahwa tindak pidana terorisme bukan tindak pidana politik. Tapi ini ditegaskan lagi, tidak dapat diekstradisi, tidak dapat dimintakan bantuan timbal balik. Maka, saudara sekalian, dengan adanya penjelasan ini atau dengan ketegasan ini, maka seorang yang melakukan suatu tindak pidana terorisme di satu negara, lalu misalnya lari ke negara lain, dia tidak bisa diberi suaka, tidak bisa kemudian mendapat asilem. Asilem itu suaka, ya, tidak bisa. Bahkan bisa diekstradisi, bisa ditarik oleh negara di mana tempat dia dirugikan. Bahkan tidak ada bantuan timbal balik, karena bantuan timbal balik itu hanya ada untuk negara atau pelaku yang katakanlah masih menjadi warga negara yang sah. Nah, umumnya tindak pidana terorisme itu oleh negara dimusuhi dan bahkan banyak yang menganggap itu sudah bukan lagi warga negara yang bersangkutan. Di pasal 6, saudara. Di pasal 6, saudara, ada perubahan. Ya, coba saudara sampaikan. Jadi gini, setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan tuh ini, ya, yang dipidana sekian. Awalnya, saudara, semula itu 5 tahun, sekarang hanya 4. Awalnya itu 4 tahun, sekarang sudah menjadi 5 tahun.
Jadi diperberat. Bahkan di dalam pasal 6 itu sudah ada pidana mati. Nah, ada pidana mati. Nah, jadi saudara sekalian, dulu juga ada, tetapi di pasal ini ditegaskan. Dulu di pasal yang 7, ya, yang pidana mati itu. Berikutnya, saudara, ada penambahan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 3. Ini merupakan konversi atau penambahan karena adanya dulu, saudara mesti masih ingat ketika ada peledakan di Surabaya ya, itu yang melibatkan anak-anak juga. Jadi satu keluarga itu, bapaknya dan anaknya, terus kemudian anaknya bersama ibunya, sebagainya. Luar biasa. Jadi bahkan sebenarnya sekarang ini patut dicurigai, atau bukan patut dicurigai lagi, mereka sudah bukan lagi menggunakan pengantin itu. Pengantin itu istilah pelaku ya, pelaku bom bunuh diri itu namanya pengantin. Pengantin itu bukan hanya mereka yang melakukan atau yang dilakukan oleh orang-orang pria, tetapi sekarang mereka sudah menggunakan para wanita dan anak-anak. Berikutnya, saudara, ini tambahan juga, pasal 10A, di sini sudah menyampaikan memasukkan ke wilayah negara RI, membuat, menerima, membawa, termasuk mengangkut, menyembunyikan, ya, senjata kimia atau komponennya, ya. Jadi ini sudah ada. Dulu hanya secara singkat menyebut memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ini sudah mulai diperkuat. Ini baik itu mempunyai persediaan, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan. Ini sudah luar biasa. Bahkan di pasal 10A ayat 2-nya, di sini sudah dikatakan potensial. Jadi yang potensial saja bisa dipidana. Ya. Jadi kalau bahan peledak itu potensial misalnya, meskipun belum bisa dikatakan sebagai bahan peledak, tetapi kalau itu digunakan atau bisa berpotensi menjadi bahan peledak, dia pun juga dilarang. Berikutnya, saudara, ia merencanakan, menggerakkan, mengorganisasikan. Ini awalnya tidak ada. Di wilayah kita atau di negara lain, ia merencanakan, menggerakkan, mengorganisasikan tindak pidana terorisme terhadap orang yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Ini juga sudah bisa dikenakan pidana. Dulunya tidak ada. Terus menjadi anggota, merekrut, ya, anggota korporasi yang ditetapkan, diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, juga sudah menjadi tindak pidana baru. Jadi ini hal-hal penting yang patut saudara perhatikan, saudara. Jadi ada banyak tambahan-tambahan pasal yang ada di dalamnya. Berikutnya juga, orang yang mengikuti pelatihan militer, paramiliter, atau pelatihan lain di dalam negeri atau di luar negeri yang digunakan untuk berperang atau untuk melakukan tindak pidana terorisme bisa dipidana. Orang yang merekrut, menampung, mengirim pelatihan bisa dikenakan pidana. Mengumpulkan, menyebarluaskan tulisan dalam rangka propaganda untuk digunakan pelatihan, berkampanye, itu bisa dipidana. Nah, pidananya terhadap pelaku-pelaku itu bisa ditambah. Tidak hanya sekedar pidana penjara, tetapi bisa juga dicabut paspor. Ya, jadi dia tidak bisa lagi melakukan lintas batas negara. Nah, berikutnya, saudara, bisa juga berubah, ya, ini tambah baru, pasal baru,
mengikuti pelat. Oh, ini tadi sudah ya? Ini sudah. Nah. Oke, tadi sudah. Memiliki hubungan dengan organisasi terorisme, sengaja menyebarkan ucapan, sikap. Jadi orang baru berikut serta begitu atau simpati saja terhadap tindak pidana terorisme itu sudah bisa kita kategorikan. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dulu ada kata merencanakan, sekarang menggerakkan. Cuma kritiknya Pak Ali, menggerakkan di sini itu dalam arti with locker atau dalam arti down pleasure ya. Jadi, tapi ini memang tidak definisi yang baku ya. Tapi kalau di istilah menggerakkan ya sebenarnya lebih dekat kepada with locker, menganjurkan orang melakukan suatu tindak pidana terorisme. Nah, saudara, ini terkait dengan hukum acara, ya, hukum acara. Penahanan menjadi berubah. Saudara pahami ya, penahanan kita, sebenarnya ini dulu, penangkapan dulu. Nah, nanti saya beralih ke situ. Penangkapan itu dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Saya kira ini sama dengan umumnya, tetapi kekhususannya, jadi ini yang ada di menjadi tindak atau hukum pidana khusus, karena dia mengatur hukum materialnya juga hukum formilnya. Penangkapan itu bisa selama 14 hari. Ya, saudara ingat, penangkapan untuk tindak pidana biasa berapa, saudara? Ada yang ingat? Untuk tindak pidana biasa, penangkapan itu berapa? Ini siapa ini? Ayo. Ada yang bisa? Setiani, Nur? 1 kali 24 jam. Berapa? 1 kali 24 jam. 1 kali? 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi penangkapan itu hanya bisa dilakukan selama 1 kali 24 jam. Artinya sehari semalam. Ya, kalau memang butuh kelanjutan, ya harus dilakukan penahanan gitu. Kalau dia ditangkap, penangkapan itu hanya bisa 1 kali 24 jam. Tapi untuk tindak pidana terorisme, saudara, penangkapan itu selama 14 hari. Jadi lebih panjang. Artinya, sebenarnya kalau dilihat dari penjunjung HAM, ini juga agak menyerempet HAM ya. Jadi, seseorang baru diproses penangkapan aja kok sudah 14 kali 24 jam. Nah, penyidik selain itu, kalau misalnya masih kurang, bisa minta perpanjangan 7 hari. Berarti total berapa, saudara? 21. 21 hari. Jadi, bayangkan saja, penangkapannya saja sudah 21 hari. Luar biasa. Ini belum bisa dinyatakan dia itu pelaku loh ya. Jadi baru penangkapan. Penangkapan itu baru bukti permulaan yang cukup. Nanti setelah ditangkap, baru kemudian terbukti, baru proses berikutnya, penahanan. Atau dinyatakan sebagai tersangka. Ini baru katakanlah ini awal, itu sudah 21 hari. Nah, penahanannya sekarang. Penahanan, saudara, itu dalam penyidikan, penyidik saja, itu bisa 120 hari. Ya, bayangkan. 120 hari. Kalau di dunia, kalau untuk tindak pidana biasa, kan paling hanya 90 hari, saudara. Jadi hanya 3 bulan. Ya, 90 hari. Ini saja, kalau misalnya masih belum dimungkinkan, atau masih belum dapat bukti permulaan yang cukup, bukti yang kuat lagi, bisa meminta penambahan ini, perpanjangan. Jadi perpanjangan, 60 hari. Bisa lagi perpanjangan lagi. Yang kedua,
Kalau yang pertama jadi perpanjangannya dari penyidik kepada penuntut umum. Sekarang perpanjangan kedua dari penyidik kepada ketua PN selama 20 hari. Jadi seorang tersangka teroris itu di penyidikan, tingkat penyidikan saja, itu sudah bisa ditahan selama berapa hari, saudara? Berapa? 200 hari. 200 hari. Jadi sudah selama berapa bulan itu? 4 bulan, 6 bulan, 6 bulan 10 hari. Ya, 6 bulan 20 hari ya. 6 bulan 20 hari. Bayangkan, jadi sudah 6 bulan itu ditahan. Itu di tingkat penyidik loh ya. Jadi di tingkat penyidikan. Nanti di tingkat penuntutan ya bisa ditahan lagi selama 60 hari. Kalau masih mungkin kan ditambah 30 hari. Jadi di tingkat penyidikan penuntutan itu 90 hari. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kekhususan itu. Kekhususan untuk pelaku tindak pidana terorisme, penahanannya saja berbeda. Kalau penahanan untuk pelaku tindak pidana biasa, itu kan 90 plus 60. Kalau misalnya di penuntutan, 90 plus 60 lagi. Ini tidak, jadi 120 ditambah 60, ditambah lagi 20. Nanti di saat penuntutan, di kejaksaan, itu 60 plus 30. Luar biasa, gas tua di tahanan. Penahanan sendiri, saudara, itu belum tentu dinyatakan bersalah loh ya. Jadi penahanan itu kan berarti terhadap orang yang belum diputus bersalah. Saudara harus bisa membedakan antara tahanan dan penjara. Kalau penahanan itu dilakukan terhadap mereka yang belum tentu terbukti kesalahannya dan dalam proses peradilan. Tapi kalau penjara itu berarti orang yang sudah diputus bersalah dan dia merupakan sebuah pidana, ya, jadi penghukuman. Kita lanjut. Nah, berkas penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara selama 21 hari. Kalau untuk tindak pidana biasa berapa, saudara? Masih ingat penelitian berkas? Jadi pelimpahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum itu berapa hari? Dan penuntut umum punya waktu berapa hari? Kalau di penuntutan 20 hari, diperpanjang 30 hari, Pak. Nah, itu kan penahanan. Ini pemeriksaan berkas, penelitian berkas, ya. Jadi hanya 14 hari untuk tindak pidana biasa. Ya, jadi untuk tindak pidana biasa itu PU penuntut umum hanya punya waktu 14 hari untuk meneliti berkas. Kalau 14 hari itu tidak ada pengembalian berkas, yang namanya adalah penuntutan namanya, maka penyidik dengan demikian berkeyakinan bahwa berkasnya sudah lengkap. Kalau berkasnya sudah lengkap, berarti sekarang pelimpahan berkas yang kedua, tahap yang kedua. Pelimpahan tahap kedua itu tersangkanya dikirim, berkas-berkas semua dalam bukti ya dikirim semua. Nah ini kalau untuk tindak pidana terorisme itu 21 hari. Jadi pemeriksaan berkas loh ya, bukan pemeriksaan tersangkanya belum ini, tersangkanya belum dialihkan. Nah, kekhususan lainnya, saudara, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang baru ini ada penyadapan. Jadi penyidik itu berhak membuka, memeriksa, menyita surat, baik itu dikirim melalui pos atau email ya, bisa sekarang, yang ada hubungannya dengan perkara. Bahkan penyidik juga berwenang untuk menyadap pembicaraan. Jadi saudara, telepon saudara, itu bisa saja disadap. Dan tidak bisa kemudian lalu saudara mengatakan, loh Pak, tanpa izin kok dia menyadap. Nah itu tidak bisa begitu. Termasuk terhadap tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi juga boleh menyadap. Saya lanjutkan, saudara.
Penyadapan dilakukan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, tapi kalau ini diikuti begini, kan selak bocor ya. Akhirnya penyadapan itu bisa saja dalam hal-hal keadaan yang mendesak, darurat, maka bisa saja tanpa melalui izin penetapan dari Ketua Pengadilan. Nah, ini baru dilakukan 3 hari setelah pelaksanaan, ya, dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah penyadapan harus dimintakan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi saudara ya harus dibaleni gitu, tetapi minimal dia bisa melakukan penyadapan dulu. Yang ketiga, waktu penyadapannya ini panjang, ya, bisa paling lama 1 tahun, kalau masih kurang bisa diperpanjang selama 1 tahun lagi, jadi 2 tahun total. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. Nah, saudara, penyadapannya harus dilaporkan kepada atasan penyidik untuk kepentingan apa? Dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelesaikan urusan komunikasi dan informatika. Jadi dilaporkannya ke Kominfo, ya. Nah nanti Pak, kalau misalnya Kominfo-nya berganti nama, gimana? Ya bisa siapa yang menggantikan yang mengurusi soal masalah komunikasi dan informatika. Saudara, tulisan saya kecil-kecil ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Sudah Pak. ditulis? Sudah ditulis? Sudah, Pak. Ya. Berikutnya, saudara. Ini agak mempercepat, tapi ini sebenarnya saya hanya inti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ada perlindungan tertentu yang dilakukan untuk pelaku, ya. Jadi nanti ada perlindungan untuk pelaku dan perlindungan untuk korban, juga perlindungan untuk saksi. Jadi perlindungan hukum dari terhadap pelaku, dari pelaku maksudnya, penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dapat diberikan perlindungan berupa 1. Keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. Kemudian 2, identitasnya juga dirahasiakan. Kemudian bisa minta bentuk perlindungan lain khusus. Ya, apa perlindungannya? Misalnya dia merasa terancam, dia harus ya segera minta dilindungi. Ya, kepada siapa, saudara? Ya kepada, misalnya kalau terkait dengan keamanan ya kepada polisi. Kalau kerahasiaan identitas berarti yang penyidiknya jangan mengungkapkan misalnya siapa yang jadi penuntut umum, nanti siapa pelaku, siapa penyidiknya, hakimnya siapa, tidak boleh, ya. Itu, jadi itu termasuk perlindungan terhadap penegak hukum ini dari pelaku, dari ancaman pelaku. Nah, pelapor juga dilindungi, saudara, termasuk saksi ya dan ahli. Jadi kalau misalnya Pak Ali ini kebetulan bidangnya adalah bidang soal terorisme, misalnya diminta jadi ahli di bidang terorisme, maka Pak Ali juga harus dilindungi kalau merasa keamanannya terancam, ya. Cuma kan alhamdulillah teman-temannya Pak Ali itu yang ini ya itu masih banyak, jadi insya Allah masih bisa ikut dilindungi lah gitu ya. Terus berikutnya, saudara, kerahasiaan identitas, saya kira ini sama. Pemberian keterangan bisa tanpa hadir di sidang, ya. Maksudnya ahli atau pelapor atau saksi itu bisa melalui video call kayak kita ini. Jadi ditutup, nanti bahkan suaranya bisa disamarkan. Untuk apa? Agar si pelapor, ahli atau saksi itu tidak merasa terancam, ya. Jadi tidak kemudian lalu tidak tatap muka dengan terdakwa. Jadi terdakwa ini loh, ya. Baik. Berikutnya, saudara, terakhir perlindungan korban. Korban menjadi tanggung jawab negara. Jadi korban itu wajib
ditanggung oleh negara, baik itu bantuan medis, ya, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, ini yang dulu tidak ada, santunan bagi keluarga, ini Pak Ali banyak berhubungan dengan mereka, ini namanya Isana Dewata, ada ikatan suami atau istri janda-janda ya, karena korban keluarganya yang menjadi korban. Bisa juga dapat kompensasi. Kompensasi itu apa, saudara? Kompensasi itu sejumlah pembiayaan yang diberikan negara kepada korban dan atau ahli warisnya. Misalnya sekolah, misalnya itu keluarganya harus dapat penghidupan yang layak, kalau tidak kan kemudian menggelandang. Ini menjadi kompensasi negara. Jadi ini tanggung jawab negara. Nah, selain kompensasi dan tanggung jawab negara, ahli waris, korban, dan ahli waris juga berhak memperoleh restitusi. Bedanya apa, Pak? Restitusi dan kompensasi. Jadi nanti kalau saudara di soal ada pertanyaan begini, saudara harus bisa membedakan. Kalau kompensasi itu jumlah pembiayaan yang diberikan kepada korban oleh negara, tapi kalau restitusi itu jumlah ganti kerugian lah sebenarnya, tapi tidak sejumlah pembiayaan. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau ahli waris oleh pelaku. Jadi yang membedakan adalah kalau kompensasi itu diberikan oleh negara kepada korban, kalau restitusi itu diberikan pelaku kepada korban. Bisa diikuti, saudara? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi perlindungan terhadap korban ini yang dulu ada, sebenarnya sudah ada kompensasi dan restitusi di undang-undang yang lama sudah ada. Tapi ini ditegaskan lagi. Jadi ada bantuan medis, ada ini, ada ini. Menurut penelitiannya Pak Ali dengan waktu korban bom Bali, waktu Pak Ali di Australia, itu di Australia selain bantuan medis, di Australia lebih banyak menekankan pada konseling. Jadi keluarga, anak, istri, keluarga yang ditinggalkan itu lebih banyak pada penguatan-penguatan konseling selain santunan. Ya, jadi di Indonesia lebih banyak kepada memang bantuan medis dan santunan saja. Santunannya pun itu tidak banyak. Jadi waktu bom Bali itu mereka ya mengorganisasi diri sendiri. Ada banyak LSM yang ikut membantu. Saya kira itu, saudara sekalian. Barangkali kalau ada pertanyaan, silakan saya buka termin pertanyaan. Kalau silakan saudara kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Ya.